Nggak kerasa ya, udah tahun baru aja. Nggak kerasa mata lu picek. Gua setahun ini penuh dengan drama suka duka. Bisa-bisanya lu bilang nggak kerasa. Parah emang orang ini, Bek. Marahin aja, Bek. Lu yang gua marahin. Ih, PMS. Tapi kalau diingat-ingat, tahun lalu tuh kita tahun baruan di hutan keramat itu, weh. Iya juga ya. Hutan Sandekala kan. Kampret, masih ingat aja lu, Nyet. Tapi kan kita nggak jadi bakar-bakar di atas bukit gara-gara si Boris no. Asal aja ngasih jalan. Bukannya malah seneng-seneng, malah hampir mati kita. Gue masih inget tuh, kita dikejar-kejar mang bawa golek gara-gara salah masuk hutan kan. Sok-sok ketawa lu. Lu kan pingsan bejir. Iya, emang kampret orang ini, nyusahin banget sumpah. Ya maaf, Nyet. Tapi tetap aja sih, si bro kakak emang bikin ngakak. Iya lagi. Kemana dia ya? Udah lama nggak lihat dia. Widih, tahun baru nih 2026, Nyet. Perasaan baru kemarin 2025 ya. Rencana lu apa, Nyet? Gak ada rencana gue. Yang penting kita semua sehat dan panjang umur aja dah. Ya, benar. Yang penting semua orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, orang-orang terdekat kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Jangan lupa juga, Nyet. Semoga di tahun berikutnya ini kita lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Amin. Sebenarnya kalian tuh mau kemana? Gak mungkin kan kesini cuma buat iseng-iseng doang. Pasti ada alasan lain. Gimana, Pin? Kasih tahu aja, Nyet. Siapa tahu Bek bisa ngasih informasi lainnya buat kita. Ya elah, pakai rahasia-rahasiaan lagi lu. Karena ini misi penting, Bek. Misi penting kepala lu benjol. Ya udah, jadi gini, Bek. Sebenarnya tujuan kita tuh mau ke kota ceria. Kalau dari maps yang gua lihat, tempatnya lumayan jauh dari kota tempat kita tinggal. Bahkan kita udah di Sinduria aja, tempatnya masih lumayan jauh banget. Kota ceria. Gua pernah denger itu dari orang-orang di kantor gua. Mereka dulu sering nyebut-nyebut kota itu, tapi gua nggak tahu pasti. Kalau nggak salah, gua ada lembaran mapnya sih. Siapa tahu kalian butuh. Mau nggak? Nah, boleh tuh. Biar kita tahu rute kita selanjutnya mau kemana kan. Iya lagi. Bener banget lu, Nyet. Oke, ntar gua cari dulu besok pagi. Siapa tahu masih gua simpan. Jadi, besok kita mau langsung berangkat, Nyet? Kayaknya iya dah. Udah terlalu lama kita di sini. Udah seminggu lebih kan. Nah, ya udah, pas banget. Kalian bermalam aja di sini. Besok baru berangkat. Setelah kejadian beberapa minggu ini, kemunculan sebuah geng baru bernama Saudara Tak Sedara semakin hari semakin bergema. Dan hebatnya lagi, geng itu lahir tanpa sengaja. Tumbuh dari semua hal baik yang mereka lakukan, bahkan mereka sendiri tidak menyadari itu. Beranjak dari kasus-kasus yang mereka alami, membuat nama mereka menjadi begitu terkenal, tak terbendung lagi. Hingga akhirnya sampai di banyak mata setiap sudut dunia dan menjadi perbincangan mereka. Jujur, saya nggak tahu kalau ternyata dalang di balik kasus ini adalah Pak Zen sendiri. Saya baru tahu semenjak anak-anak yang Saudara Tak Sedara itu datang ke sini. Bro, kakak. Baru juga kemarin nama lu viral, joler. Sekarang udah terkenal lagi aja, geng lu. Terus ini ada si Bek juga, woi. Bisa-bisanya dia jadi komisi perlindungan anak. Bro, kakak. Muka serem, hatinya Hello Kitty. Wah, kacau. Apalagi ini menyangkut tentang politik. Udah pasti semua orang tahu sama mereka kan. Tapi ya, mereka benar-benar luar biasa sih. Kasus yang udah lama banget gak selesai-selesai ini akhirnya bisa terungkap sama mereka. Ya, wajar sih. Mereka kan punya Arto. Otaknya gak main-main orang itu. Bro, kakak. Ya udah ya, gua doain lu semua makin berjaya. Gua mau kerja aja biar cepet kaya. Siapa tahu kita nanti ketemu lagi di keadaan yang berbeda. Dan baru kita ketahui juga, salah satu anggotanya bernama Arto yang telah mengatur rencana atas penangkapan ini. Buset, viral lagi nih bocah gendeng. Iya, dulu kalian tuh cuma bocah yang sering minum es cekek di warung gua. Itu pun ngutang mulu. Sekarang, walah, terkenal kalian ya. Ini si Bek nggak nyangka mama. Dulu kayak anak pang, nggak jelas hidupnya. Sekarang jadi bagian perlindungan anak. Luar biasa kamu, Bek. Ternyata orang kayak gitu bisa suka anak-anak juga ya. Tapi bentar, ini si Epin mana woi? Itu kembaran gua kok nggak nongol-nongol. Gua kangen-kangen lihat muka gua waktu muda dulu. Ayolah, bisa nyarin berita nggak sih kalian ini?
Lo tahu berita wali kota yang dalang dibalik kasus anak-anak itu nggak? Iya, tahu lah, kan itu lagi rame banget. Baru juga semalam kejadiannya. Pas banget dengan malam tahun baru kan? Tapi itu geng emang keren banget sih. Bisa-bisa geng kayak gitu ngungkapin kasus yang udah lama gak terungkap ini. Dan gua salut banget sama satu orang yang namanya Arto itu. Gila, itu pola pikirnya bisa gitu ya. Oh, lu nonton live-nya Cuk? Iya, nonton gua, Cuk. Sebelum akhirnya Pak Wali Kota itu ditangkap terus rame. Dan kemarin-kemarin geng mereka juga kan yang bebasin anak-anak di Sandra itu. Iya bener, sudah tak sedaran nama gengnya. Salut gua, Cuk. Itu belum seberapa. Kedepannya gue yakin saudara tak saudara ini akan melakukan banyak hal lagi yang lebih luar biasa daripada ini. Tunggu tanggal mainnya. Tapi mereka ini emang bener-bener keren loh. Iya, dari waktu berita pertama mereka muncul emang sekeren itu mereka ini. Bayangin, kasus selama ini bisa diungkapin cuma oleh geng doang. Padahal ini kan tugasnya polisi, agen pemerintah, dan emang harus negara yang bergerak. Bisa-bisa geng kayak gini yang malah ngebuka kasus ini, woi. Kasus hilangnya anak-anak sejak 2 tahun lalu di kota Sinduria akhirnya sudah menemukan titik terang. Dimulai dari tertangkapnya Leon. Ini lagi. Apa yang mereka buat? Kasus penangkapan yang dilakukan oleh geng saudara tak saudara ini disiarkan langsung di sosial media milik ketua dari geng itu sendiri, yaitu Joler. Dan baru kita ketahui juga, salah satu anggotanya bernama Arto yang telah mengatur rencana atas penangkapan ini. Arto. Dugaan gua benar. Arthur dan Epin harusnya ada di geng itu. Ya, benar-benar. Gua ingat Epin pernah bilang soal ini waktu di penjara. Joler. Ya, Joler. Orang yang bikin gua penasaran waktu dicerita Epin. Ternyata ini geng mereka. Wah, luar biasa. Bagus kalau gitu. Gua makin gak sabar ketemu sama mereka. Serius? Bek nyimpen foto ini di kamar dia? Udah jelas kan, itu terpampang nyata, Nyet. Gak nyangka gue bek nyimpen foto ini. Padahal dari dulu dia tuh gak suka sama orang ini loh. Mungkin selama ini dia suka sama orang ini, tapi gengsi doang. Woi Dongo, ngapain sih? Katanya mau berangkat. Bentar, lu ngapain nyimpen foto Pak Jack di kamar lu? Aneh bejir, kelainan lu ya. Kata lu benci sama Pak Jack, kenapa lu simpen? Hah? Oh, ya adalah pokoknya. Intinya itu gua simpen buat nakut-nakutin hantu di apartemen gua. Kata orang di sini banyak hantunya. Masa sih? Yang bener lu. Udah. Keluar lu pada. Jadi berangkat kagak sih? Iya. Kenapa semalam kalian gak bergerak? Padahal udah jelas-jelas ada berita itu. Tapi Pak, pihak dari Pak Zen wali kota di Sinduria, mereka selalu membayar uang keamanan biar bisnis mereka tidak diganggu oleh pihak kita. Ya tapi kan harusnya langsung bergerak buat cuci tangan gitu loh. Biar nama kita tetap disanjung sama masyarakat. Kalau kayak gini, bisa-bisa semuanya terungkap. Dan nama kita makin tenggelam. Baik, siap, salah Pak. Sekarang kita harus ngapain Pak? Lapor ke semua media besar untuk menghentikan penyebaran berita itu. Atau kalau mereka masih maksa, ada tindakan khusus buat mereka. Dan kedepannya, kita juga harus memblokir semua sosial media. Biar gak ada lagi informasi yang seperti ini. Satu-satunya informasi yang mereka bisa akses adalah dari pihak kita. Baik Pak, segera dilaksanakan. Joler, Arto, dan gua yakin ada Epin di sana. Sebenarnya ini bukan tujuan gua. Walaupun gua udah tahu Epin berpotensi menjadi orang yang berbahaya sejak dulu. Tapi gua nggak nyangka bakal secepat ini. Ya, mau nggak mau, ini harus gua hentiin. Sebelum akhirnya gua yang kena batunya. Terus, kenapa dia ini ikut campur? Dia menjadi bagian dari Komisi Perlindungan Anak. Luar biasa juga anak itu.